Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Aisyah Fitri, NIM D73219058. Dan rekan saya Alvina Laili Huda, NIM D73219043. Kami berdua di sini akan menjelaskan audit berdasarkan jenis-jenisnya. Yang pertama adalah audit produk. Audit produk adalah audit yang memeriksa karakteristik sebuah produk. Ada beberapa karakteristik produk yang dapat diperiksa, antara lain dimensi dan persyaratan lainnya yang sudah ditetapkan. Yang kedua, audit proses. Proses audit merupakan suatu audit yang menyatakan pendapat dalam laporan keuangan telah menyajikan secara wajar atau dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur atau aturan untuk mengontrol organisasi. Dan yang ketiga, audit sistem. Audit sistem merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti untuk menentukan apakah sistem informasi telah menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai. Semua aset dilindungi dengan baik dan tidak disalahgunakan, serta terjaminnya integritas data. Keandalan serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem informasi berbasis komputer. Kemudian ada audit internal dan eksternal. Audit internal merupakan suatu penilaian yang secara sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Audit internal ini dapat membantu suatu organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematik dan teratur, guna untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pada pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola. Pada suatu lembaga pendidikan, audit internal ini biasanya dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu, yang mana dibentuk oleh satuan pendidikan itu sendiri. Sedangkan, audit eksternal merupakan proses pemeriksaan secara berkala terhadap pembukuan dan catatan dari suatu entitas yang dilakukan oleh pihak ketiga atau auditor, yang mana berperan untuk memastikan catatan-catatan apakah sudah diperiksa dengan baik, akurat, dan sesuai dengan konsep yang mapan, berprinsip standar akuntansi yang sesuai persyaratan hukum, dan memberikan pandangan yang benar terhadap keadaan keuangan. Di dalam suatu lembaga pendidikan, audit eksternal ini melalui proses akreditasi, baik yang diselenggarakan oleh negara seperti BAN PT atau LAM PT bagi perguruan tinggi, dan BAN SM bagi sekolah atau madrasah. Kemudian yang ketiga ada audit berdasarkan tujuan. Jika dilihat dari tujuannya, pastinya audit memiliki tujuan yang jelas dilaksanakan dengan baik. Perusahaan perlu juga mempunyai suatu pengendalian internal untuk menjamin agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukannya pengawasan dalam pelaksanaan di setiap kegiatannya. Dengan demikian, tujuan audit yang akan dikehendaki akan terlaksana dengan baik. Kemudian poin terakhir yaitu audit berdasarkan ruang lingkup. Ruang lingkup audit merupakan lingkup pengujian bukti yang dilakukan oleh seorang auditor dalam suatu proses audit. Ruang lingkup audit ini juga dapat ditetapkan secara luas atau sempit oleh seorang auditor pada saat perencanaan audit. Adapun ruang lingkup audit secara luas berarti seorang audit memerlukan bahan-bahan bukti yang lebih banyak. Sedangkan ruang lingkup secara sempit berarti auditor tidak memerlukan bukti yang banyak dalam suatu proses audit. Sekian dari kami kelompok 4, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.